Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bertemu kembali di YouTube channel ini untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kebenaran dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu dari TikTok yang cukup populer belakangan ini. Liriknya seperti ini. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Nah, lirik lagu ini menerangkan bahwa ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang terpesona terhadap seorang perempuan. Kenapa dia terpesona? Karena dia melihat ada wajah yang manis. Dia terpesona karena wajah sang perempuan yang rupawan. Hatinya terpikat, dia terpesona, dan dia jatuh cinta kepada perempuan itu. Inilah lirik dan dasar dari lagu ini. Kenapa dia terpesona kepada sang perempuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, kita juga pasti sering terpesona. Ada laki-laki muda yang terpesona karena wajah perempuan yang manis.
Dan sebaliknya tentu juga ada perempuan muda yang terpesona karena melihat laki-laki yang ganteng sekali. Dan ada juga yang terpesona ketika dia melihat alam yang begitu indah. Dia datang ke sana, dia melihat dan mengamati. Wah, sungguh luar biasa alam yang indah. Dan ada juga yang terpesona karena melihat mahakarya. Kalau kita melihat sebuah karya yang ajaib, karya yang besar, tidak jarang juga mata kita ini terpesona melihat semua karya yang ajaib itu. Maka saat ini juga sebenarnya pemazmur itu sedang terpesona. Tapi dia terpesona bukan pada wajah yang manis, bukan pada wajah yang ganteng, bukan pada alam yang indah, atau bukan pada karya manusia yang hebat. Tetapi pemazmur saat ini terpesona, dia terpesona kepada Allah, melihat pertolongan Tuhan kepadanya yang luar biasa. Maka ketika dia terpesona, dia datang kepada Tuhan, memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat Mazmur 146 ini dibuka dan ditutup dengan kata haleluya. Haleluya berarti pujilah Tuhan. Puji Tuhan inilah sebagai tema sentral dari Mazmur. Jadi Mazmur ini menceritakan untuk kepada manusia agar manusia itu memuji Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur sendiri mengatakan, segala yang bernapas, pujilah Tuhan, haleluya. Itu berarti selama kita bernapas, selama itu kita harus memuji Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita harus memuji Tuhan. Tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Kenapa? Karena napas yang kita miliki hari ini adalah anugerah Allah, pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka selama jantung kita ini berdetak, kita menghembuskan napas, kita harus memuji Tuhan. Karena sesungguhnya dengan Tuhan memberikan napas bagi kita, selama itulah kita memiliki hidup di dunia saat ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 146 ini adalah pengakuan kesaksian pribadi sang pemazmur akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Dia merasakan betul saat dia mengalami krisis, saat dia mengalami ketakutan, saat musuh-musuhnya mengejar. Dia merasakan bagaimana Tuhan menolong dia di dalam hidupnya. Karena itulah di dalam teks ini pemazmur punya satu komitmen yang kuat dalam hidupnya. Apa komitmen pemazmur itu? Dia berkata di dalam teks ini bahwa selama aku hidup, selama aku ada, aku akan bermazmur untuk Tuhan dan aku akan memuliakan Tuhan. Sebuah komitmen yang luar biasa dari pemazmur, bahwa setiap detakan napas hidupnya, setiap langkah-langkah hidupnya di dunia ini, dia punya komitmen,
Dia punya janji kepada Tuhan untuk tetap setia bermazmur dan memuliakan nama Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian ini, kesaksian pribadi pemazmur, dia mengundang setiap orang yang percaya. Anda dan saya dan kita semua diundang oleh pemazmur untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Selama kita bernapas di dunia ini, kita harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Dia adalah pertolongan yang sejati dan yang kekal. Dia tidak pernah berubah. Dan dia adalah Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Itulah alasan kita kenapa kita harus memuji Tuhan sepanjang hidup kita. Maka saat ini pemazmur berkata kepada kita, kepada setiap orang yang percaya, janganlah bersandar kepada bangsawan, raja-raja dunia, dan anak manusia. Kenapa? Karena semua itu seperti uap. Untuk sementara mereka kelihatan, namun untuk sekejap mereka akan hilang. Hilang semua. Ketika napasnya berhenti, ketika nyawanya lenyap, maka hilanglah semua harapan dan mimpi-mimpinya. Maka pemazmur ini mengatakan kepada kita, jangan bersandar kepada dunia ini yang sementara. Sangat berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tetap, dia ada hari ini untuk selama-lamanya. Tetapi dunia ini, hikmat dunia ini, raja-raja dunia ini tidak akan kekal. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa harta, kekayaan, rupa itu hanyalah sementara. Maka janganlah menggantungkan hidupmu pada harta dan kekayaan dunia ini. Karena semua itu hanyalah sementara. Semua itu adalah panah. Hanya Allah lah pertolongan kita yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata pada kita hari ini, bahwa berbahagialah kita jika kita berpengharapan dan jika kita punya Allah Yakub. Kebahagiaan kita ini bukanlah saat kita memiliki segalanya, tetapi saat kita memiliki Allah Yakub, Allah Abraham, Allah yang kekal itu dalam hidup kita. Karena apa? Karena memang hanya Allah lah yang dapat memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Karena Allah lah sumber pertolongan yang kekal bagi kita. Kalau yang di dunia ini, mereka hanya bisa memberikan kebahagiaan yang sementara bagi kita. Apa yang membuat kita bahagia hari ini, suatu saat bisa membuat kita berduka. Apa yang membuat kita merasa bangga hari ini, suatu saat bisa membuat kita merasa sakit. Tetapi jika kita punya Allah Yakub, Allah yang kekal itu, maka Dia akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Maka dalam firman Tuhan ini, pemazmur mengatakan ada 5 alasan kenapa kita berbahagia memiliki Allah Yakub.
Jawaban yang pertama, pemazmur berkata bahwa Dialah Allah yang berkuasa. Allah menciptakan langit, tanah, dan dunia, dan seluruh isinya itu adalah ciptaan Allah. Ketika itu adalah ciptaan Allah, berarti itu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Saya dan kamu dan kita semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan. Dan Allah itu adalah pencipta kita. Dialah pemilik kita, karena Dialah Allah yang berkuasa. Maka ketika kita punya Allah yang berkuasa, Allah inilah yang menjamin dan memberikan sukacita yang kekal bagi kita. Lalu yang kedua, pemazmur berkata bahwa Dialah Allah yang menyatakan keadilan. Dia memberikan keadilan pada orang-orang yang diperas, pada orang-orang yang teraniaya. Dia membela perkara-perkara orang yang lemah. Allah berada di pihak orang yang benar. Maka jangan takut. Kalau kita benar, kalau kita hidup dalam firman Allah, maka Allah itu setia pada orang-orang yang setia pada firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika keadilan di dunia ini bisa dibeli dengan uang, bisa disuap, tetapi keadilan Allah tidak bisa dibeli oleh apapun, maka inilah jaminan dan garansi yang besar bagi kita untuk selalu hidup benar di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab kita punya Allah yang adil dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, pemazmur berkata bahwa Dialah Allah yang sanggup mendatangkan mukjizat-mukjizat besar bagi umat manusia. Tuhan membuka mata orang-orang buta, membuat berjalan orang-orang yang lumpuh, membuka mata orang-orang bisu, dan yang lebih besar lagi daripada ini, bukan hanya membuka mata orang buta secara fisik, bukan hanya membuat orang lumpuh berjalan secara fisik, tetapi secara spiritual Allah membukakan mata kita, kita yang dari kegelapan melihat terangnya yang ajaib. Allah membukakan kekayaan spiritual bagi kita, sehingga kita memiliki hidup yang kuat. Kita memiliki kekayaan surgawi ketika Allah memberikan itu kepada kita. Dan kekayaan spiritual inilah menjadi garansi bagi kita, memberi kekuatan pada kita dikala kita menghadapi persoalan, dikala kita menghadapi pergumulan, dikala kita menghadapi berbagai cobaan. Ketika kita kaya dalam kehidupan spiritual, maka kita akan berbahagia dalam hidup ini. Lalu yang keempat, pemazmur berkata bahwa Dialah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia mempedulikan orang asing, janda, dan anak-anak yatim piatu yang sering diabaikan oleh dunia ini. Dia peduli itu dan dia datang kepada orang-orang yang lemah. Sehingga Allah membengkokkan jalan-jalan orang fasik. Dia menghancurkan hierarki, diskriminasi, dan kultur yang menindas orang-orang yang lemah. Allah meluruskan jalan orang-orang yang lemah, dan Allah membengkokkan jalan-jalan orang yang fasik. Semua itu untuk mewujudkan
Allah dalam Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasih. Maka kalau kita punya Allah yang belas kasih, ingatlah, saat dunia ini menolak kita, saat dunia ini tidak menganggap kita, saat dunia ini menyakiti kita, ingatlah, ada Allah yang selalu berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Dan yang terakhir, dalam teks ini pemazmur berkata, Dia adalah Allah Raja yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak raja di dunia ini. Sampai sekarang juga masih banyak raja di dunia ini. Tapi ingatlah, pada akhirnya semua raja-raja ini, semua dinasti-dinasti yang ada di dunia ini, semua akan berlalu. Tetapi kerajaan Allah yang sudah ada sejak dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia akan tetap, Dia akan kokoh, karena Dialah Raja satu-satunya. Maka bersyukur, berbahagialah, kita punya Raja yang kekal. Kita punya Allah yang kekal, yang selalu melindungi dan memimpin setiap orang yang percaya ke dalam jalan yang benar. Kita punya Allah sebagai sumber pertolongan dalam hidup kita. Maka jangan takut, jangan khawatir atas segala pergumulan, karena Allah selalu berpihak. Kita punya Allah penolong kita. Dia selalu berjalan dengan orang-orang yang tetap mengandalkan dan berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus memiliki Allah Yakub, karena Dialah sebagai sumber kebahagiaan bagi kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Punya harta, punya segalanya, belum jaminan memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi hidup kita. Tetapi jika kita punya Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka carilah Allah. Carilah Allah selama kamu hidup, dan pujilah Allah selama kamu hidup. Angkatlah suaramu untuk Tuhan. Mainkanlah alat musikmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan gerakkanlah tubuhmu untuk Tuhan. Jadikanlah hidupmu untuk persembahan, untuk puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.